rakyat juga bisa boleh tidak percaya dan melaksanakan ketidakpercayaan. Yang di Indonesia ini nggak bisa. Di Indonesia ini kalau presiden tidak percaya sama rakyat DIY, dia bisa menerapkan. Tapi kalau rakyat DIY tidak percaya sama presiden, kita kesulitan menerapkan. Itu berarti belum demokrasi. Artinya masih ada sejumlah hal yang prinsipil dalam demokrasi yang harus ditandani. Itu jadi karena kebuntuan tidak bisa melaksanakan ketidakpercayaannya itu sebenarnya. Ini sampai ketua lurah marah-marah seperti ini kan saking berdedeknya itu Mbak. Gitu kan. Nomor 2 gini, memang di DIY ini ada 3 bencana Mbak. Yang dikenal orang banyak bencana Merapi. Sebenarnya itu ya bencana, tetapi ada bencana yang juga tidak kalah dahsyatnya, yaitu bencana penanganan Merapi. Jadi pasca Merapi ini akan bagaimana begitu, itu juga akan merupakan bencana tersendiri. Karena tadi ketidakseimbangan otoritas antara rakyat dengan pemerintah tadi. Ada kapitalisasi bencana, ada macam-macam lah. Artinya gini, saya ambil yang ketiga soal ini, undang-undang ini. Sudah sekian tahun dia diajukan dan tidak ditanggapi, dan malah meledor. Kalau menurut istrinya Pak Lurah, itu bencana besar. Itu faktor apa? Tidak ditanggapi setelah? Ya karena saya kira SBY menunggu ilham dari Allah. Ya. Saya kasih contoh Mbak ya. Ini misalnya ada sekitar 39 dusun yang kena Merapi dari sekitar 12-13 desa. Itu mereka sekarang mendapat berkah dari Merapi berupa tumpukan pasir kelas 1 yang luar biasa. Itu mereka itu sekitar 3 kali pohon kelapa. Kalau tahun 2006 cuma sepohon kelapa, sekitar 60 meteran lah. Itu kalau mereka hitung, Pak Lurah tadi saya ketemu. Kalau itu dihitung, itu 80 tahun udah habis. Ya. Jadi kalau mau tidak ada bencana penanganan masalah di DIY, ini saya kasih contoh aja. Sudah pemerintah pusat tidak usah ikut-ikut. Ngaso dalam bilang aja percaya, ini kamu dapat berkah pasir. Sekarang itu milikmu, kamu kelola. Dan itu akan berjalan. Pak Lurah mengatakan itu untuk bikin rumah-rumah lebih bagus dari yang semula, itu sudah lebih. Tapi apa mungkin konstitusi, aturan, dan birokrasi kita mengizinkan seperti itu? Sekarang siapa yang memiliki pasir-pasir itu? Sekarang sudah mulai masuk pedagang-pedagang besar, di mana rakyat hanya bisa melongo dilewatin oleh truk-truk besar. Itu bencana luar biasa. Waktu Merapi ya bencana bagi yang korban, bagi yang lainnya tidak terlalu. Jadi sebetulnya kalau misalnya Anda tadi katakan dalam penanganan bencana pemerintah pusat sudah biarkan kami yang menangani begitu ya. Artinya dalam hal ini Anda tidak memerlukan campur tangan pemerintah pusat. Lalu kalau begitu ketika pemerintah pusat ketika masa darurat, misalnya waktu di pengungsian mereka darurat butuh softtek, mereka darurat butuh air bersih, ya itu kita tolong. Tapi kalau melihat, kan Merapi ini bukan meletus Mbak. Kata orang Jogja, Merapi itu sedang supply kekayaan. Satu berupa pasir, nomor 2 kesuburan tanah. Mereka tinggal nunggu beberapa bulan tanahnya akan subur kembali, kecuali yang di daerah atas kayak Kali Tengah dan seterusnya. Itu mereka akan kaya raya. Jadi kalau dilindungi oleh pemerintah bahwa pasir itu adalah haknya rakyat Merapi, maka mereka akan segera recover, dan itulah istimewa rakyat Jogja. Baiklah, kita tahan dulu di situ, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, perbincangan ini akan segera kami lanjutkan pada Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat.